Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu Teman-teman, masih semangat kan? Walaupun kita PA di rumah, tetap semangat ya. Hari ini kita ditemani sama guru PA kita dan si cantik. Teman-teman masih semangat kan? Untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan, juga mengerjakan aktivitasnya. Semangat ya! Jadi sebelum kita memulai kebaktian kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu di mana kami pada hari ini ya Bapak akan memulai kebaktian kami, Sabtu ceria kami ya Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang berkati kebaktian kami ini ya Bapak, mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya ya Bapak. Berkati juga firman yang akan kami dengarkan sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapak. Bapak yang baik, ini doa anak-Mu di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ayo kita semuanya bernyanyi untuk Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Selalu lihat ke bawah, hati
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkatkan lagu kita ya. Kita semua bersatu dalam berdoa. Kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berdaki dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita nyanyikan ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam anak-anak KKR kilometer 7 semua yang Bapak cintai. Bagaimana kabar anak-anak semua? Tentu harapannya kabar anak-anak KKR kilometer 7 sehat-sehat semua dan bergembira. Sebelum kita mulai firman Tuhan yang sampai pada hari ini untuk KKR kita, mari kita berdoa. Lipat tangan anak-anak semua, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami anak-anak-Mu KKR kilometer 7 akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap firman yang akan sampai kepada kami semua dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dapat menyenangkan orang tua dan teman-teman kami semua. Beginilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak kami semua, tema kita pada hari ini
Kita ambil dari Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36 bunyinya, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Jadi singkat saja isinya Matius 12 ayat 36 ini, tapi maknanya sangatlah mendalam untuk anak-anak semua. Temanya adalah jagalah perkataanmu. Jadi dimintakan kepada kita anak-anak untuk menjaga bahasa kita, perkataan kita, dan mulut kita. Ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Saya pikir anak-anak semua udah paham, artinya adalah mulut atau apapun yang kita ucapkan menunjukkan siapa kita. Kalau kita bicarakan yang baik-baik, pasti orang tua, teman-teman kita, saudara-saudara kita menilai kita orang yang baik. Tapi kalau apa yang kita ucapkan yang jelek, seperti membuli, mengutuk, menyepelekan, mengeluh, bergosip, berbohong, dan sebagainya yang tidak baik, pasti orang-orang menilai kita adalah orang yang tidak baik. Pasti hal negatif terstempel di diri kita akibat perkataan kita yang tidak baik. Jadi tentu anak-anak pasti ingin yang baik, bukan yang buruk. Bagaimana caranya? Bagaimana agar kita tetap dapat menjaga percakapan kita, supaya orang-orang senang kepada kita, supaya orang tua kita senang kepada kita? Tuhan Yesus, bagaimana kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya diberi kekuatan agar kita dapat menjaga perkataan kita. Dan begitu pun di kehidupan sehari-hari anak-anak kami semua, ketika kita berbicara kepada orang tua kita, bapak dan ibu kita, juga teman-teman kita, tunjukkan sikap positif. Kalaupun misalnya ada perkataan-perkataan dari lawan bicara kita, mungkin orang tua kita atau teman-teman kita atau siapapun, sebisa mungkin jangan kita imbangi dengan yang negatif. Tapi misalnya orang berbicara secara negatif, kita tetap positif. Hasilnya pasti memberikan kebaikan kepada anak-anak kami semua. Itulah yang mungkin bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap kita bergembira, bersukaria, tetap kita memuji Tuhan walaupun dalam situasi yang seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Lipat kembali tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ucapkan terima kasih karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Harapan kami adalah firman yang telah Kau sampaikan mengenai menjagai perkataan kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, anak-anak-Mu, Tuhan. Kami dapat tetap bersopan santun, menjaga perkataan kami kepada orang-orang di sekitar kami, baik itu orang tua kami, saudara-saudara kami, juga teman-teman kami, Tuhan. Beginilah doa kami, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi persembahan kami. Sembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman dan sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat kita. Kita lipat tangan,
Tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Bapa, kami panjatkan kehadiran-Mu karena berkat dan kasih-Mu Bapa hingga hari ini Kau masih memberkati dan Kau masih menyertai kehidupan kami. Bapa yang baik, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap firman yang kami dengar Bapa, agar dapat dipakaikan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati setiap persembahan kami sedikit demi sedikit agar harum di tangan-Mu. Bapa, kami juga jangan lupa berdoa buat orang tua adik-adik kami satu persatu Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang selalu menjaga dan menyertai setiap langkah kaki orang tua adik-adik kami. Berikan kepada orang tua adik-adik kami kesehatan, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang Bapa, hingga lewat umur yang panjang yang Tuhan Yesus berikan Bapa, orang tua kami bisa lebih lagi menjadi adik-adik kami Bapa, menjadi adik-adik yang takut akan Engkau Bapa. Kami juga jangan lupa berdoa buat adik-adik kami satu persatu Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau yang akan selalu menjaga dan melindungi mereka. Berikan juga kepada adik-adik kami masa depan yang cerah Bapa, serta berikan juga kepada adik-adik kami semangat yang terus membara di dalam melayani-Mu Bapa. Jadikan adik-adik KKR kami Bapa menjadi adik-adik yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami juga lupa berdoa buat guru-guru KKR kilometer 7. Berkati mereka satu persatu Bapa, dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang Bapa, serta Kau yang memberkati setiap pelayanan guru-guru KKR kilometer 7 Bapa, sehingga lewat pelayanan itu Bapa semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya, adik-adik kami yang percaya kan Engkau Tuhan. Kami juga mau menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami rindu pemulihan yang datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Indonesia kami bisa kembali seperti dulu lagi Bapa, agar adik-adik kami, agar kami juga bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya Bapa, bisa kembali bersekolah, kembali beribadah, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa di dalam nama-Mu bangsa Indonesia pasti bisa pulih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa di atas segalanya. Ampunkan segala kesalahan kami perbuat agar kami layak disebut anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, bertemu lagi di acara kreativitas Sabtu Ceria di PA Online. Nah, pada hari ini kita akan membuat kipas. Untuk membuat kipas kita memerlukan bahan-bahan, yaitu yang pertama kertas HPS, yang kedua yaitu kertas karton atau kertas bekas dari sampul buku yang sudah tidak dipakai lagi. Yang ketiga, roll. Yang keempat, pulpen. Yang kelima adalah lem. Ini guru pakai lem uhuk dan kertas. Yang keenam adalah
krim maksudnya. Yang ketujuh adalah gunting. Yang kedelapan adalah cat untuk mewarnai. Nah, adik-adik, pertama sekali untuk membuat kipas ini kita akan mengukur kertas HP yang kita gunakan untuk membuat kipas. Itu kita ukur dengan ukuran, kalau di sini guru buat 15 cm panjangnya, 15 cm panjangnya dan lebarnya 15 cm. Nah, seperti ini hasilnya yang sudah guru potong. Nah, jadi adik-adik dia berbentuk persegi. Nah, kita buat sebanyak 2 lembar. Ini sudah kita potong 15 cm 5 cm. Nah, kemudian kertas bekas atau karton juga boleh kita gunakan, yaitu kita potong juga 15 cm 15 cm. Nah, ini dulu sudah buat, yaitu ini hasilnya. Kemudian setelah itu kertas HPS kita tempel, kita lem ke kertas karton atau kertas bekas yang kita gunakan. Nah, kita lem seperti ini. Kemudian yang satu lagi juga kita lem. Ini adik-adik. Kemudian kita menyatukan kedua kertas yang sudah kita lem tadi, kertas HPS-nya. Dan kita letakkan stik es krimnya di tengah seperti ini. Kita ukur kira-kira dia di tengah, kita kasih lem, kemudian kita satukan kertas HPS yang sudah kita lem di kertas yang tebal atau karton tadi. Nah, kita tunggu dia mengering sebentar. Oke. Adik-adik, kipasnya sudah siap. Adik-adik, setelah selesai kita buat kipasnya, tugas kita belum selesai adik-adik. Kita harus membuat tulisan di kertas putih yang ada di kipas ini. Kata-katanya adalah seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik boleh lihat ini di kertas ini. Guru sudah tulis, yaitu kata-kata seperti tema kita adik-adik.
yaitu tema kita hari ini adalah jagalah perkataanmu. Jagalah perkataanmu. Stop. Nah, stop membuli, mengutuk, menyepelekan, mengeluh, bergosip, berbohong. Dan di sini adik-adik ada ayat hafalan kita, Matius 12 ayat 30. Adik-adik, kita tulis ayat hafalannya, dan di belakangnya juga, di belakang dari kitab itu juga kita akan menulis kata-kata, yaitu ucapkanlah kata-kata. Yang pertama, menghibur. Yang kedua, memberkati. Yang ketiga, membangun atau menyemangati. Yang keempat, bersyukur. Kelima, jujur. Keenam, lemah lembut. Nah, adik-adik, ada juga tertulis ayat Alkitabnya, yaitu kita tulis juga ayat Alkitab di situ, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik buat sebagus mungkin, diukir, diwarnai sebagus mungkin agar dapat menghasilkan kreativitas yang bagus. Guru percaya adik-adik lebih pintar, membuat lebih bagus lagi dari yang guru buat untuk menghias kipas ini. Nah, adik-adik, kemudian setelah kipas ini selesai, adik-adik harus juga menghafal salah satu ayat Alkitab yang ada di kipas ini. Adik-adik, guru percaya adik-adik semuanya pintar-pintar. Nah, adik-adik, mari kita kerjakan kreativitas kita. Kita buat ayat hafalannya di dalam bentuk video, kemudian ditunjukkan hasil kipasnya dan dikirim ke guru sektor masing-masing. Oke adik-adik, selalu semangat di dalam mengikuti PA online kita dan membuat kreativitas yang dibuat guru-guru KKR-nya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, Sabtu ceria kita sudah selesai. Sampai jumpa di Sabtu ceria minggu